Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Dela Adelia, Nabila Aulia Maharani, Rani Khairunisa, Nafisa Husna, Novi Ayu, Amelia, Melinda, Era, dan Kaila akan mempresentasikan tentang sejarah kebidanan dan pelayanan kebidanan. Yang pertama ada sejarah kebidanan yang akan disampaikan oleh Nabila. Sejarah kebidanan ada dua macam, yaitu sejarah internasional dan sejarah nasional. Sejarah nasional sendiri yaitu masa penjajahan Belanda pada tahun 1807, zaman Gubernur Jenderal Hendrik Willem Daendels. Pada zaman pemerintah Hindia Belanda, AKI dan AKB sangat tinggi. Tenaga penolong persalinan adalah dukun. Para dukun dilatih dalam pertolongan persalinan, tapi keadaan ini tidak berlangsung lama karena tidak adanya pelatih kebidanan. Pelayanan kebidanan hanya diperlukan bagi orang Belanda yang ada di Indonesia. Era kemerdekaan. Pendidikan bidan formal informal masuk di Indonesia berjalan seiring dengan perkembangan pelayanan kebidanan sesuai tuntunan kebutuhan masih. Dimulai tahun 1851 bersama pendidikan dokter Indonesia, dokter Jawa oleh Dr. Momboch, dibuka pendidikan bidan bagi wanita muda pribumi di Batavia. Sejak 158 tahun yang lalu hingga tahun 1996, perguruan tinggi pendidikan bidan mengalami pasang surut. Sejarah kebidanan di era internasional Yunani Hippocrates 460-370 sebelum Masehi. Bapak pengobatan memberi perhatian besar terhadap perawatan dan pengobatan serta kebidanan, menganjurkan ibu bersalin ditolong dengan peri kemanusiaan dan mengurangi penderitaan ibu. Beliau menganjurkan agar ibu bersalin dirawat dengan selayaknya. Sehubungan dengan anjuran itu, maka di negeri Yunani dan Romawi terlebih dahulu merawat wanita nifas. Selanjutnya pelayanan kebidanan. Pelayanan kebidanan dibagi menjadi 4. Perkembangan pelayanan kebidanan berkembang pesat dari tahun ke tahun. Demikian rupa sehingga sampai pada suatu titik tolak ukur sejak adanya konferensi kependudukan dunia di Kairo pada tahun 1994. Pada konferensi itu diputuskan adanya penekanan pada reproductive health atau kesehatan reproduksi, yang oleh karenanya memperluas area garapan pelayanan kebidanan. Area tersebut ialah yang pertama, safe motherhood, termasuk bayi baru lahir dan perawatan abortus. Upaya safe motherhood merupakan bentuk intervensi terhadap beberapa determinan kematian ibu yang dikenal dengan 4 pilar, yaitu 1. Keluarga berencana atau KB, 2. Asuhan antenatal, 3. Persalinan bersih dan aman, 4. Pelayanan obstetri esensial. Dan yang kedua yaitu adalah family planning. Upaya family planning meliputi pemeriksaan menyeluruh bagi kedua calon pengantin, wanita subur, dan rencana kesehatan lainnya. Yang ketiga yaitu penyakit menular seksual. Pelayanan kebidanan penyakit menular seksual meliputi pencegahan, pengobatan, dan penanganan komplikasi penyakit menular seksual pada ibu hamil dan pasangan seksualnya. Pelayanan ini juga membantu menurunkan tingkat komplikasi pada ibu dan janin serta meningkatkan kesehatan reproduksi masyarakat. Pelayanan kebidanan yang keempat yakni kesehatan reproduksi. Pelayanan kebidanan kesehatan reproduksi meliputi berbagai aspek seperti pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir, keluarga berencana, pencegahan dan penanggulangan infeksi menular seksual seperti HIV atau AIDS, dan pelayanan kesehatan reproduksi remaja. Pelayanan kebidanan kesehatan reproduksi sangat penting untuk meningkatkan kesehatan reproduksi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat. Pelayanan ini meliputi berbagai aspek dan perlu diperhatikan dengan baik agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
Kemudian ada beberapa peraturan Menteri Kesehatan terkait wewenang bidan, yaitu Permenkes nomor 5380, wewenang bidan terbatas hanya pada pertolongan persalinan normal secara mandiri didampingi oleh petugas lain. Yang kedua itu Permenkes nomor 363 1980 yang kemudian berubah menjadi Permenkes 623 sampai 1989. Wewenang bidan dibagi dua, yaitu wewenang umum dan wewenang khusus. Ditetapkan bila bidan melakukan tindakan khusus di bawah wewenang dokter. Hal ini seperti bahwa bidan dalam melaksanakan tugasnya tidak bertanggung jawab dan bertanggung gugat atas tindakan yang dilakukan. Pelaksanaan dari Permenkes ini, bidan dalam melaksanakan praktik perorangan di bawah wewenang dokter. Yang ketiga, Permenkes nomor 572 nomor 6 1996. Wewenang ini mengatur tentang registrasi dan praktek bidan. Bidan dalam melaksanakan prakteknya diberi wewenang yang mandiri. Kewenangan tersebut disertai dengan kemampuan dalam melaksanakan tindakan. Dalam wewenang tersebut mencakup pelayanan kebidanan yang meliputi pelayanan ibu dan anak, pelayanan KB, pelayanan kesehatan masyarakat. Pada saat ini, pelayanan bidan di Indonesia mengacu pada Permenkes nomor 1464/Menkes/per/2010 pasal 9, di mana bidan dalam menjalankan praktik berwenang untuk memberikan pelayanan yang meliputi pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak, dan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Bila ada pertanyaan, mohon tulis di kolom komentar. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.